Anak-anak kami yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam perjumpaan kita hari ini. Hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita masuk pada karakter persaudaraan dari nilai fraternitas. Dan hari ini kita akan melanjutkan indikator yang ke-6 sampai yang ke-10. Nah, anak-anak kami sebelumnya sambut salam kami. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Anak-anak kami yang terkasih, persaudaraan kita itu sudah kita jalin dalam kekeluargaan kita di SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam persaudaraan itu? Nah, kita salah satunya mendukung teman kita yang berprestasi. Juga kita menghargai sesama kita yang berbeda dengan kita. Juga memelihara alam semesta ataupun lingkungan sekolah kita. Kita bersaudara dengan semua, termasuk dengan alam, dengan lingkungan kita. Nah, anak-anak kami, dalam pembelajaran hari ini kita akan lihat dan akan dengarkan dalam pertemuan ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memasuki pembelajaran hari ini. Anak-anak kami yang terkasih, selamat mendengarkan, selamat mengikuti pembelajaran. Anak-anak kami yang terkasih, hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita yang membahas karakter persaudaraan lanjutan minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nakku, yang pertama, setelah pembelajaran ini, siswa dapat membangun persaudaraan di dalam kelas. Yang kedua, siswa dapat berdialog dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menghormati segala makhluk. Nah, kita memasuki indikator dari karakter persaudaraan 6 sampai 10. Yang keenam, mendukung sesama yang berprestasi. 7. Membina pendidikan dan kekeluargaan yang holistik. 8. Membangun dialog yang positif. 9. Menghargai keanekaragaman dan kemajemukan. Ke-10. Menghargai dan menghormati segala makhluk. Sekarang kita masuk pada indikator yang ke-6. Mendukung sesama yang berprestasi. Mendukung sesama yang berprestasi, membantu teman. 1. Untuk semakin bersemangat. Mereka merasa diperhatikan. Kalau kita mendukung mereka, mereka merasa dihargai. Juga mereka merasa diakui keberadaannya pun perjuangannya. Indikator yang ke-7, membina pendidikan dan kekeluargaan yang holistik. Secara holistik artinya saling berkaitan satu dengan yang lain secara menyeluruh. Tujuan pembinaan ini untuk mendapatkan sebuah generasi yang berdaya guna, unggul, serta berprestasi. Dan inilah tujuan kita di dalam sekolah kita untuk menemukan ataupun mendapatkan generasi-generasi seperti ini. Indikator yang ke-8, membangun dialog yang positif. Anak-anak kami yang terkasih, di sekolah perlu membiasakan dialog secara positif yang berguna untuk mengumpulkan ide-ide cemerlang. Kedua, mengambil keputusan dengan mudah. Ketiga, mengatasi masalah ataupun komunikasi semakin lancar. Ini penting kita kembangkan di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama-tama kita lakukan di kelas, baru menyeluruh dalam keluarga besar SMA Santa Maria Kabanjahe. Nanaku, sekarang kita memasuki indikator yang ke-9. Menghargai keanekaragaman dan kemajemukan. Keanekaragaman dan kemajemukan warga di sekolah
merupakan kekayaan kita dalam kebersamaan. Kita semua berbeda, tidak ada yang sama, entah suku, entah karakter, entah juga hobi ataupun bakat-bakat maupun minat kita. Nah, untuk itu, supaya terwujud itu perlu saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Yang kedua, menerima kekhasan masing-masing, tidak membeda-bedakan. Nah, kalau ini terjadi, maka persaudaraan kita semakin menyenangkan. Yang ke-10, menghargai dan menghormati segala makhluk. Anak-anak kami yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada namanya Santo Santa. Nah, tokoh Santo Fransiskus adalah orang yang diangkat menjadi seorang kudus karena kekudusan hidupnya, juga kedekatannya dengan Tuhan. Santo ini diangkat menjadi pelindung ekologi. Maka bercermin dari teladan Santo ini, kita menghargai dan menghormati semua makhluk. Menghargai dan menghormati semua makhluk, sesama manusia, tumbuhan maupun hewan. Inilah yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi, salah satu tokoh yang sangat menghormati semua makhluk. Karena semua makhluk merupakan ciptaan Tuhan. Ciptaan itu merupakan saudara kita, saudara bagi Fransiskus. Maka Santo Fransiskus menyebut semua saudara, saudara air, saudara angin, dan saudara yang lain. Inilah Bapa Santo Fransiskus yang menjadi pelindung ekologi. Mari kita belajar dari Santo ini untuk memelihara lingkungan kita, juga memakai air secukupnya supaya alam kita tetap lestari.